Asik. Nah, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Dari depan dulu ya. Cynthia Maensari, Bu. Amanda Messi, Bu. Fatma Najira Aulia, Bu. Devi Syafitri, Bu. Salsabila Aulia, Bu. Aziza Nina Umasu, Bu. Nah, dari semua ini ya. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Pimpin ya Amanda Messi. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa untuk pelajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu punya sedikit. Ada yang tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Tahu. Hafal semua kan? Kalau begitu kita berdiri ya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Bu, nyanyi lagi. Jangan kayak gitu ya Devi. Jangan berantem-berantem. Dari mulai ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Hari proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila datang sebelumnya masih ada yang ingat nggak materi kita minggu lalu? Alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita akan mengidentifikasi sebuah video dan menyimpulkan nilai-nilai Pancasila. Ada yang tahu nggak? Ada yang hafal nggak Pancasila itu ada berapa? 5. Ayo coba sebutkan. Yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus ya, pada hafal semua. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tersebut adalah: yang pertama ada ketuhanan, yang kedua ada kemanusiaan, yang ketiga ada persatuan, dan yang keempat ada kerakyatan, dan yang kelima ada keadilan sosial. Yang pertama Ibu jelaskan dulu satu-satu ya. Bu. Ketuhanan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini dilambangkan
ketiga ada persatuan. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Dan yang keempat ada kerakyatan, yang artinya nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ada keadilan sosial, yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yang artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau Pancasila sebagai nilai kehidupan itu selanjutnya ada yang tahu nggak kenapa Pancasila sebagai nilai kehidupan? Nggak tahu. Nah, coba baca dulu aja. Pancasila sebagai nilai kehidupan bangsa Indonesia karena menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman, menghormati hak asasi manusia, dan bersikap adil kepada semua orang. Nah, pada tahu kan apa yang menyangkut Pancasila dengan kehidupan? Yang menyangkut Pancasila dengan kehidupan itu setiap orang harus bersikap adil, harus saling tolong menolong, saling menghormati, dan saling menghargai satu sama lain. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Sila pertama Pancasila yaitu melambangkan bintang. Coba anak-anak Messi baca dulu. Sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa disimpulkan dengan lambang bintang dan ditetapkan di tengah-tengah perisai yang tersengat di dada gunung Garuda. Pancasila mengandung 7 butir pemahaman, yaitu sebagai berikut. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tadi kan sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan kita harus saling percaya walaupun kita berbeda agama, tetap satu. Tidak boleh membedakan. Misalnya yang satu agama Kristen, satu agama Islam tidak mau berteman, itu tidak boleh. Bisa dilihat dari gambar gunung Garuda tersebut yang mana bintang? Posisi di mana? Nah, ini kan. Ya, ada gambar bintangnya berwarna emas dan perisainya berwarna hitam. Nah, selanjutnya baca bintang dan makna. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan agama, suku,
Ibu punya contoh dari sila kedua Pancasila. Mereka lagi ngapain? Saya. Nah, betul. Selanjutnya ada sila ketiga Pancasila. Gambar apa ini? Beringin. Terletak di bagian mana? Ini dia kan berwarna apa? Warna hijau. Dan ini ya semuanya. Nah, sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia dengan simbolnya pohon beringin. Dalam Pancasila yaitu persatuan Indonesia, simbol pohon beringin terletak di bagian kanan atas dan dari perisai. Pohon beringin melambangkan tempat-tempat untuk berteduh atau berlindung. Seperti kita di luar, kalau kena hujan itu kan kita bisa berlindung di atas pohon, di bawah pohon kan? Nah, seperti itu ya. Contoh dari sila ketiga Pancasila yaitu gambar apa ini? Nampak kan kalian semua? Contoh dari sila ketiga Pancasila seperti kita belajar di sekolah, bekerja kelompok, mengerjakan tugas-tugas sekolah, seperti itu ya. Sila selanjutnya ada sila keempat Pancasila. Gambar apa ini? Banteng. Ada yang pernah lihat? Ini enggak banteng. Patai. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki makna bahwa pemerintahan Indonesia harus dijalankan oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Contohnya itu seperti kita belajar di sekolah. Terus kita harus aktif dalam bermusyawarah seperti kita ikut bergotong royong, membersihkan sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu di luar. Misalnya kayak ibu tetangga bilang anakku bandel, terus kita ikut bandel, jangan kayak gitu ya. Terus menghormati pejabat dan kepemimpinan seperti presiden, menteri, wali kota itu ya. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Contohnya itu tidak memaksa kehendak pada orang lain, tidak memaksa orang untuk selalu ikut sama kita. Misalnya dia mau kerja kelompok, tapi kita nggak mau, kita paksa dia, itu jangan kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada sila kelima Pancasila. Ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Ada benda semua ya. Coba baca dulu Devilia. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagai berikut. Yang A, berhak mendapatkan pemayoman dari orang lain dan pemerintah. B, berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Nah, ada yang paham nggak? Hak kita di sekolah ini sebagai apa? Siswa. Nah, kalau di rumah kita sebagai Anak. Oke, baik Pak. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Terus ini ada yang lain? Orang yang berantem, iya ada yang botak, ada yang pemilihan. Nah, jadi contoh dari sila kelima Pancasila itu
kayak kita memberikan pendapat di sekolah itu belajar mengikuti peraturan sekolah, tidak melanggarnya ya. Nah, nampaknya anak ibu udah pada ngantuk nih semuanya. Sebelum itu ibu akan memberikan sebuah video, kalian simak ya, nanti ibu tanya ya satu-satu ya. Yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita lihat simak. Sebelum kita lihat videonya, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: 1. Tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap berbagai rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan bangsa dan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Memaksakan pendapat terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: 1. Bersikap adil terhadap lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari tahu sederhana. Oke. Nah, tadi kan ibu udah menunjukkan sebuah video kan, masih pada ingat kan tadi yang di dalam video itu apa aja? Ayo maju satu persatu ya, ibu tanya ya. Semayang. Sila pertama Pancasila yang mana, nak? Kita Bu. Nah, apa tadi sila pertama Pancasila? Tuhan yang Maha Esa. Nah, pintar ya. Sila kedua Pancasila yaitu yang mana? Ayo maju Amanda Messi. Yang mana, nak? Yang ini Bu, ini. Nah, apa itu artinya, nak? Itu lantai. Terus sebutkan. Sila kedua Pancasila.
lihat video yang ibu tayangkan pertama. Selanjutnya ibu akan menayangkan video lagi ya. Lihat ya sama-sama. Tujuan pembelajaran tentang hal ini adalah itu saya tersebut lewat membawa dengan semua payah menjadi album yang dia bawa ke sananya. Hei semua, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati hidup kita. Kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk Siti dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama kayak belalang. Kenapa sih semua? Kenapa dapat mempersiapkan makanan untuk musim ini? Musim ini masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, Bu. Tapi, semua tidak dapat memberikan ajaran si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya kembali dengan kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lembu makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Anak-anak, setelah kalian simak dan mendengar tadi, sikap yang patut kita contoh dari tersebut apa anak? Ya, yang pertama adalah bekerja keras yang telah dicontohkan oleh semut. Ya, sikap apa lagi yang kita contoh? Ya, menabung untuk masa depan. Dan sikap ketiga contoh dari tersebut adalah saling berbagi dan tolong-menolong yang telah dicontohkan oleh semut kepada belalang. Anak-anak, sikap-sikap ini merupakan contoh pemahaman dari Pancasila. Pancasila merupakan pedoman bangsa. Oleh karena itu, sebaiknya sikap kita sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, sikap berbentuk masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai sila 5. Mari kita bersama-sama. Sikap berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menunjukkan pedoman berperilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama. Nah, itu sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa. Saling menghormati antar umat beragama. Apa nih? Nah, tadi kan ibu sudah menunjukkan dua video. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas dikerjakan sekarang ya. Kita kumpul. Nanti ibu kasih waktu beberapa menit. Nanti kita kumpul ya. Kumpul sama ibu ya. Dikerjakan ya. Nah, jangan lupa dibuat nama, nomor absen. Bu, ada pulpen, Bu. Jadi, Bu, pulpen nggak? Bu, ngambil pulpen orang.
Bu, ini kan saya share Bu, ini apa maksudnya? Itu penjelasan yang dari atas tadi itu kalian tulis di bawah semua. Yang jangan di bawah, itu kalian tulis di bawahnya ya. Nah, kita sudah mulai, ayo kerjakan. Jangan main ya, kita sudah mulai. Silakan. Nah, udah pada siap belum? Udah. Ayo bersatu-satu ke depan ya. Dari sini. Ini dia apa tuh? Ini dia. Ini apa Bu? Apa ada? Bu, main yang lagi rekomen voice. Wah, lanjut ya. Doa pimpin, pimpin doanya.